Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi dari Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Sekarang saya menggunakan geometri dengan sampel limas persegi yang nantinya dapat kita generalisasi untuk mendapatkan solusi volume kerucut terpancung miring. Oke, kita ambil sampel limas terpancung miring ABCDEFGH. Gambarnya yang ini. Terdapat dua buah limas terpancung sebagai prisma miring. Yang di bawah yaitu A, B, C, D, F, G, dan yang di atas yaitu E, F, G, H, D, A. Kita mendefinisikan delta S sama dengan S1 dikurangi S2 per 2. Pecah limas menjadi dua bagian, yaitu dua buah prisma miring. Nah, gambarnya seperti ini. Yang tadi A, B, C, D, F, G, dan E, F, G, H, D, A. Alas dari kedua prisma tadi merupakan bagian dari trapesium KFL, di mana alas prisma bawah atau segitiga KFL yaitu L KFL sama dengan S1 dikali T per 2, dan alas prisma atas yaitu segitiga KFE sama dengan L KFE sama dengan S2 dikali T per 2. Sekarang kita akan mencari volume prisma bawah. Pecah lagi menjadi tiga bagian seperti gambar yang tadi, yaitu sebuah prisma segitiga tegak dengan alas segitiga KFL dan tinggi yaitu T, sehingga volumenya yaitu luas alas dikali tinggi sama dengan L KFL dikali S2 sama dengan S1 dikali T per 2 dikali S2. Hasilnya yaitu 1 per 2 dikali S1 dikali S2 dikali T. Kemudian masih terdapat dua buah limas persegi panjang di bagian kiri dan kanannya. Keduanya tentu kongruen, sehingga volume keduanya yaitu V sama dengan 2 dikali VF ABLK sama dengan 2 dikali delta S dikali S1 dikali T sama dengan 2 dikali S1 dikurangi S2 per 2 dikali S1 dikali T per 2 sama dengan 1 per 3 dikali T dikali S1 kuadrat dikurangi S1 dikali S2. Jadi volume total prisma bawah atau yang kita sebut dengan V1 didapatkan S1 dikali S2 dikali T per 2 ditambah 1 per 3 T dikali S1 kuadrat dikurangi S1 dikali S2. Hasilnya volume V1 yaitu 1 per 3 T dikali S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Setelah mendapatkan volume prisma bawah, sekarang kita akan mencari volume prisma atas. Pecah lagi menjadi tiga bagian seperti gambar yang tadi, yaitu sebuah prisma tegak dengan alas segitiga KFE dan tinggi sama dengan T, sehingga volumenya yaitu LKFE dikali S2 sama dengan S2 dikali T per 2 dikali S2 sama dengan 1 per 2 dikali S2 kuadrat dikali T. Kemudian masih terdapat dua limas segitiga yang kongruen, salah satunya limas AKFE yang luas alasnya sama dengan segitiga KFE dan tinggi sama dengan AK sama dengan delta S. Volume keduanya yaitu 2 dikali VAKFE sama dengan 2 dikali LKFE dikali AK per 3. 2 dikali VAKFE sama dengan 2 1 per 3 dikali S2 dikali T per 2 dikali delta S sama dengan 1 per 6 T dikali S1 dikali S2 dikurangi S2 kuadrat. Sehingga kita mendapatkan V2 yaitu S2 kuadrat T ditambah 1 per 6 T dikali S1 dikali S2 dikurangi S2 kuadrat sama dengan 1 per 6 T dikali S1 dikali S2 ditambah 1 per 3 T dikali S2. Sehingga hasilnya yaitu 1 per 3 T dikali S2 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Jadi volume total keduanya yaitu
V1 ditambah V2 sama dengan 1/3 T dikali S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2 ditambah 1/3 T dikali S2 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Hasil akhirnya yaitu 1/3 T dikali S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 ditambah S2 kuadrat. Dengan melakukan generalisasi, volume kerucut terpancung miring ialah sebagai berikut. V1 sama dengan P0 ditambah V1 dikurangi V/3 dikali T0 dikali R0 kuadrat ditambah R0 dikali R1 ditambah R1 kuadrat ditambah V/3, di mana R0 adalah jari-jari lingkaran yang bawah, R1 jari-jari lingkaran tengah, dan R2 jari-jari lingkaran yang ada di atas. T0 yaitu tinggi kerucut terpancung datar dan T1 adalah tinggi kerucut terpancung miring. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.